Nah, di selanjutnya Bapak mau nanya nih, kita masuk ke sesi tanya jawab gitu ya. Eh, yang pertama nih, Bapak mau nanya ke siapa ya? Ke Alif deh, Alif ada? Ada. Nah, dari yang tadi udah Bapak jelasin gitu ya, apa sih tiga dimensi itu? Animasi tiga dimensi. Jadi animasi tiga dimensi itu adalah ini ya Pak, gambar bergerak yang berada dalam ruangan yang tiga dimensi gitu. Maksudnya jadi memiliki tiga sumbu, sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z atau memiliki kedalaman. Itu jadi ada lebar, panjang, dan juga tinggi gitu. Oke, benar-benar. Selanjutnya Bapak mau nanya ke Juli, ada Juli. Ada Pak. Nah, Juli, ada apa aja sih fitur yang ada di dalam Blender itu? Beberapa, sebutin aja beberapa gitu. Oke, tadi yang udah Bapak jelasin, aku nanya sih ada 4. Ada modeling, sculpting, animation, sama texturing. Oke, benar. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ke Regina. Ada Regina? Ada Pak. Nah, ada berapa dan apa aja sih workspace yang tersedia di Blender gitu secara defaultnya? Seingat Regina ada 11 Pak. Ada layout, modeling, sculpting, UV editing, texture paint, shading, animation, rendering, compositing, geometry node, sama yang terakhir itu scripting Pak. Oke, benar itu. Jadi makin apa ya namanya? Blendernya juga udah upgrade, semakin sini tuh fiturnya makin banyak dan mereka juga udah makin nyediain workspace-nya gitu biar orang-orang bisa hmm, lebih nyaman pada saat pemakaiannya gitu. Oke, di sini ada yang ingin bertanya sekarang? Oke Pak, Boleh, boleh. Juli. saya izin bertanya ya Pak. Jadi apa fitur yang paling sering digunakan sih kalau dalam membuat model 3 dimensi itu? Oke, jadi fitur yang paling sering digunakan itu kalau di dalam pembuatan objek 3D biasanya itu mereka pakai box modeling gitu ya. Dari modeling kotak dibuat sedemikian rupa, misalnya mereka mau bikin meja gitu ya. Mereka tuh ngebikin dari kotak itu sendiri, di modif sedemikian rupa, di scale, di rotate, di loop cut, dan di extrude. Akhirnya tuh bisa bikin meja gitu ya, atau kursi. Dan selanjutnya juga yang paling sering dipakai itu dalam pembuatan itu sculpting. Nah, sculpting itu hampir sama kayak misalnya kita apa ya, memahat di tanah liat gitu. Yang kayak gitu sih sebenarnya. Itu Juli sudah jelas? Sudah Pak, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Regina Pak. Boleh, boleh. Mau nanya Pak, bagaimana cara membuat workspace sendiri? Kayak gitu pertanyaannya. Oke, jadi kalau di Blender itu, sebentar Bapak coba share screen ke Blendernya. Nah, gimana sih caranya kita bisa bikin workspace sendiri gitu ya? Di sini nih kita bisa plus, misalnya kita udah nyaman pakai yang workspace yang layout gitu ya. Di sini kita duplicate current dan kita misalnya kasih nama custom gitu ya.
Jadi dari sini juga, dari Blender juga udah, kalau kita ke sini, ke edit, preference, dan save preference ya. Di sini tuh mereka, Blender itu pasti udah bakal nge-save yang custom ini. Terus cara kita nge-custom itunya, kita bisa tarik yang ujung kiri atas ini, dan misalnya kita ganti editornya menjadi shader editor mungkin buat teksturnya, terus kita bisa tarik lagi ke bawah, dan bisa kita tambahin misalnya UV editor di sini. Nah, misalnya gimana sih cara kita ngehapus gitu ya, ngehapus misalnya kita nggak mau ada timeline di bawahnya. Bisa kita arahin ke sini sampai si kursornya berubah jadi plus, klik kanan. Nah, join area. Bisa kita join area ke bawah. Dan yang sebelah sininya tinggal kita join area lagi, tutup. Nah, itu tuh caranya buat bikin custom workspace kita sendiri gitu. Gitu, Regina. Sudah dipahami atau ingin bertanya lagi? Dapat dipahami, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Mangga, ada yang ingin bertanya lagi? Alif mau bertanya, Pak. Boleh, Mangga Alif. Ini Pak, tadi kan Bapak udah jelasin tentang yang ada objek itu ada hard surface dan juga organik. Nah, tapi saya masih belum kebayang Pak, buat contohnya gimana ya Pak, yang hard surface sama organik itu. Oke, sesuai yang udah dijelasin juga tadi ya, objek hard surface itu biasanya kayak objek furnitur, kayak misalnya meja atau misalnya rumah itu masuknya ke hard surface. Kayak sebentar Bapak kasih contohnya. Nah, ini itu masuknya ke kategori objek hard surface itu. Gedung-gedung tuh lebih kayak ke furnitur, lebih ke gedung atau apa ya, properti gitu. Kalau yang objek organik biasanya itu berbentuk kayak hewan, manusia, atau mungkin tanaman gitu. Contohnya misalnya di sini, mana ya? Ini deh. Ini kodok ini. Kodok ini dia termasuk ke objek organik. Begitu, Alif. Bisa dipahami? Sudah dapat dimengerti Pak. Baik, mungkin cukup sekian untuk sesi tanya jawabnya. Selanjutnya Bapak akan memberi tugas nanti ya.